Bisa dibilang nyaris tak ada yang bisa menolak kelezatan kudapan yang satu ini, dimsum. Olahan dari daging ayam dan udang yang dibalut dengan kulit tipis membuat dimsum terasa sangat lembut ketika disantap. Apalagi jika ditambah cocolan saus ataupun minyak cabai yang belakangan ini sangat populer. Benar-benar menyentuh hati, seperti arti dari dimsum itu sendiri. Tapi apa jadinya kalau dimsum yang kita makan ternyata berasal dari daging yang sudah tidak segar? Bahkan daging yang digunakan memiliki bau busuk. Pasti itu sih bahaya banget ya buat pembelinya. Mungkin itu salah satu cara untuk penjualnya agar dapat untung yang lebih banyak mungkin ya. Kalau menurut aku sih itu berbahaya banget ya buat tubuh kita, karena kan bahannya aja udah nggak fresh, pasti itu banyak kandungan yang berbahaya banget buat di tubuh kita. Hari ini, tim Secret Story mengunjungi Dimas yang mengaku menggunakan bahan busuk untuk adonan dimsumnya. Yang tak disangka, dapur yang kami kira akan sangat kumuh ternyata berbanding terbalik 180 derajat. Dimas yang memiliki latar belakang di dunia kuliner cukup lama, ternyata memiliki dapur yang sangat bersih dan rapi. Mengaku telah berjualan dimsum sejak 6 tahun terakhir, Dimas mempelajari trik membuat dimsum hanya dari internet. Awal-awal sempat beli yang fresh dulu ya, cuman pas kesini tuh kayaknya nggak untung gitu kan. Akhirnya kita coba cari buat alternatif, bikin yang lebih murah, dan akhirnya nemu yang kayak gitu. Jadi barang yang udah nggak fresh kita beli, mungkin kalau di pasar itu kan pagi ini masih fresh, kita belinya yang udah agak sore, karena biasanya kalau udah sore itu harganya lebih murah. Biasa membeli ayam dan udang di tukang sayur langganannya, Dimas nyaris tidak pernah belanja di pagi hari ketika bahan yang dijual masihlah segar. Ketika daging sudah mulai tak segar di sore hari, Dimas hanya membeli 1 atau 2 kilogram saja setiap harinya sehingga tak pernah menimbulkan kecurigaan. Soalnya kan dia juga kan pedagang juga, jadi dia nggak mau rugi gitu kan. Jadi daripada kebuang, akhirnya dijual murah. Nggak apa-apa dijual harga modalnya, atau mungkin kurang dari harga modal, yang penting barangnya itu bisa laku. Kayak gitu sih, yang penting habis, benar. Dimas memiliki tips tersendiri untuk menghilangkan bau pada daging. Ia harus menghilangkan kotoran hingga benar-benar bersih. Ciri paling umum yang bisa ditemukan pada udang tak segar adalah jika bagian ekor dan kepalanya dapat terputus dengan sangat mudah. Selain itu, baunya juga sangat menyengat. Hal ini karena tukang sayur jarang menyimpan ayam dan udang di kulkas sehingga lebih cepat bau. Tapi sebenarnya ayam sama udang ini kalau harganya udah turun atau udah kurang fresh lagi itu masih layak dimakan nggak sih Bang? Ya layak makan ya, cuman makanya kita cucinya biar bersih banget. Jadi kalau ada yang bau-bau yang kurang seger gitu, bisa hilang kecuci ke bawah air gitu. Kalau kan baunya kan terasa juga ya, beda ya. Apa nanti kalau udah campur bahan-bahan yang lain hilang dengan sendirinya? Iya, makanya nanti siasatinya tuh kita banyakin ininya, daun bawang sama bawang putih, jadi ketutup baunya gitu. Kalau misalkan ini kurang segar, kurang fresh itu kan kayak gini nih, ini udah agak hancur kan, itu nanti ini kita buang. Kita buang kayak gini, ini kita kupas kulitnya. Berbeda dengan daging ayam yang lebih menunjukkan warna gelap atau kebiruan jika sudah tak segar. Beberapa bagian juga sengaja Dimas buang karena sumber bau tak sedap. Terkadang Dimas juga menggunakan jeruk nipis untuk mencuci daging agar bau amis hilang sempurna. Ada yang dibuang biasanya kan kayak gini nih pinggirannya. Ini kayak rada biru, ini kita buang aja. Karena nanti takutnya pas dimasak dia tetap bau. Gitu. Dari situ baunya? Dari situ baunya. Ini kan ada ayam kan, ada bagian lemak. Nah biasanya bagian lemak ini dia lebih sensitif buat lebih cepat bau. Gitu. Itu yang dibuang-buangin. Ini dibuang-buangin, ini harus kita trimin dulu, kita buangin dulu.
Menurut Dimas, menggunakan bahan baku tak segar seperti ini sangat menekan biaya produksinya. Harga daging bisa ia dapatkan lebih murah hingga setengahnya daripada bahan baku yang masih segar. Selagi menggunakan bumbu dan rempah yang banyak, Dimas tak pernah mendapatkan komplain aneh dari para pelanggan. Oh lumayan, kalau contohnya dada ayam ya, dada ayam kalau pagi itu harganya mungkin bisa 30.000 atau lebih. Kalau kita pakai yang udah nggak seger kayak tadi itu mungkin bisa dapat 20.000 atau mungkin di bawah itu kalau pas lagi banyak stoknya gitu kan, ya udah kita dapat harga lebih murah. Kayak udang juga sama, kalau per setengah kilo kan itu kita dapat 40.000 ya kalau segar. Kalau udah nggak segar itu bisa 30.000 atau mungkin bisa di bawah itu kalau pas lagi banyak stoknya. Setelah ayam dan udang dihaluskan, tepung terigu dimasukkan, disusul dengan sayuran berupa wortel dan daun bawang. Tak lupa bumbu penyedap dan rempah ditambahkan agar rasanya semakin sedap. Dimas kemudian mengukus dimsum selama 15 hingga 20 menit. Dalam sehari, Dimas bisa menjual hingga 40 atau 50 porsi. Dengan harga 15.000 per porsinya, Dimas mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar Rp300.000. Sesekali Dimas perlu mencicipi dimsumnya, apakah rasanya sudah pas atau tidak. Tapi ia tak pernah mengkonsumsi dimsumnya secara banyak. Ia pun sangat melarang keluarganya sendiri mengkonsumsi dagangannya ini. Mungkin ya kita nggak kasih ya, jangan karena khawatir juga gitu kan. Khawatir namanya, apalagi anak-anak kecil, kalau misalkan dia makan itu mungkin badannya nggak bisa terima. Takutnya nanti malah jadi penyakit, makanya kita nggak kasih ke keluarga dekat, kita jual aja ke orang lain. Iya, kalau sampai saat ini sih karena emang ya yang kita penghasilan dari situ ya kita jalanin aja gitu. Mungkin nanti suatu saat kalau udah ada kerjaan atau usaha yang lebih baik dari ini ya saya mau berhenti juga gitu. Dalam kasus ini, Dimas memang tak menggunakan ayam dan udang yang benar-benar busuk. Namun kondisi daging yang tak segar atau menjelang busuk juga berpotensi tinggi bagi perkembangbiakan bakteri. Jika dibiarkan, maka bakteri ini akan menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Salah satunya adalah salmonella yang biasa kita kenal kalau orang yang terkena itu adalah penyakit tipes paling seringnya. Sedangkan kalau pada udang sendiri, udang yang tidak segar itu bahayanya apa? Dia akan timbul menurut penelitian ya. Jadi udang itu yang sudah tidak segar, dia kandungan logamnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita konsumsi, kita bisa keracunan logam, itu bisa jadi mual dan muntah gitu. Dr. Natasena juga tak membenarkan sepenuhnya jika pengolahan daging pada suhu tinggi dapat membunuh bakteri. Karena hal ini hanya akan berlaku pada bakteri yang tinggal dalam daging segar. Jadi banyak bakteri-bakteri pada makanan memang itu dia akan mati pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, tergantung lagi yang diolah itu dagingnya masih segar, udang masih segar atau sudah tidak segar. Kembali lagi kalau sudah tidak segar yang tadi saya bilang bisa tumbuh menjadi jamur atau bakteri, tentu saja sudah tidak baik buat tubuh kita. Meskipun melalui pengolahan yang baik. Namun jangan khawatir, tak semua pedagang dimsum berlaku demikian. Seperti Dadap yang selalu memastikan bahan baku dimsumnya berasal dari daging segar. Tentu Dadap merasa sangat dirugikan dengan tingkah oknum pedagang seperti itu karena pedagang yang jujur pun bisa terkena imbasnya. Kita merasa dirugikan juga, tapi kalau kita jual masing-masing ya. Dari ayamnya yang kita pilih yang fresh ya, masih fresh. Terus udangnya juga yang bagus-bagus gitu. Selain memastikan daging yang digunakan segar, Dadap juga selalu menjaga suhu dimsum agar tetap nikmat ketika dikonsumsi. Jika suhu terjaga, maka dimsum pun akan awet jauh lebih lama.